Satu, dua, sini mbak. Satu, wes nggak apa-apa sini, topi hijau. Satu, dua, tiga. Dia masuk. Dia masuk ini semuanya lagi. Langsung ya. Oh, jalan-jalan. Emang niatnya jalan-jalan. Oke. Yuk, siapa dulu yang mau ngobrol? Yuk, ayo. Bebas, siapa dulu? Biasa dulu nggak apa-apa. Tepuk tangan dong, Jogja, luar biasa. Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim Pak Haji. Ini saya dari Jogja, bawa rombongan. Alhamdulillah malam ini saya mungkin tidak banyak menyampaikan ini, kayak justru menyampaikan terima kasih Pak Haji, karena sudah banyak yang terkabul untuk saya. Tepuk tangan dong. Wah, alhamdulillah. Saya jalani apa. Salah satunya apa yang terkabul, coba biar minimal yang dengerin di sini masuk UGD. Ya dong, karena kan ilmunya gak waras. Terus mulai pengobatan juga jam 00. Dimana-mana kan orang pengobatan kan jam 8 pagi. Ini kok ya jam 00 gitu. Apa yang pernah mbaknya terkabul? Apa aja yang hajatnya pernah terkabul? Sebetulnya udah banyak. Di antaranya aja Pak Haji. Kemarin saya udah bikin itu sama Mas Regi. Vlog. Udah. Vlog. Alhamdulillah Sari Jaja jadi ini Pak Haji, jadi banyak tamu di rumah. Iya. Apa yang terkabul, coba disingkat aja apa aja yang mbaknya meratekin ilmu RDAY yang terkabul apa aja? Yang terkabul di antara satu yang saya lakukan bangun malam, bangun jam 00, kemudian mandi, terus saya baca Al-Qur'an 12 juz itu sampai duha. Itu alhamdulillah sampai sekarang saya lakukan. Walaupun kadang-kadang nggak nyampe sampai 12 juz Pak, tapi tetap saya lakukan. Yang itu terkabul? Nah, yang terkabul saya alhamdulillah yang kemarin itu jamaah umroh saya tercapai selama 1 bulan. Itu saya bisa berangkatkan setiap bulan itu 1 bus minimal. Tepuk tangan dong. Wow. Ini yang untuk pemberangkatan Agustus juga alhamdulillah sudah ada 1 bus lagi yang mau berangkat. Wow, tepuk tangan lagi. Targetnya Targetnya ya. Itu di luar dugaan karena saya tidak pernah marketing kemana-mana Pak Haji. Jadi marketing goib. Marketing langit. Marketing langit saya tidak. Ngapain nyari-nyari jamaah kayak gak ada kerjaan lagi. Betul. Apalagi bikin jaringan kaki kanan kaki kiri yang ada pusing dan bengkok. Rugi. Itu kan ilmu udah jadul ya. Betul Pak Haji. Jadi customer datang, rezeki datang, PO datang, orderan datang, uang datang. Iya, betul Pak Haji. Terus apa lagi? Nah, itu kemudian yang sampai saat ini masih tersimpan di kulkas. Itu dulu Pak Haji pernah ada kan, kalau ditagih itu dibikin itu ditaruh di kulkas. Oh iya. Itu saya taruh sampai sekarang. Coba terangin dulu, ini kan pasien baru. Masih agak jadul, kan kelihatan mukanya muka jadul. Coba, gimana? Yang dimasukin ke botol, dimasukin freezer, apanya? CD yang udah dipakai itu Pak Haji. Itu saya lakukan karena siapa yang datang ke kita nagih sama Pak Haji pernah dikasih ilmunya, ditulis namanya, ditaruh di CD yang udah dipakai kotor itu, ditaruh di dalamnya, digulung-gulung, masukin ke botol, taruh di freezer. Sampai sekarang tidak datang lagi, udah. Yang nagih? Iya. Tepuk tangan dong. Itu udah nggak pernah datang. Itu ilmunya Pak Haji. Ilmu kearifan lokal bos. Daripada ditagih mulu kan budek. Apalagi dengar motor debt collector, deng langsung pingsan juga. Nah, gulung, mesin CD, mesin botol, taruh di freezer. Karena itu juga saya pernah dulu sampaikan ke Pak Haji, itu harusnya sudah tidak nagih ke saya, gitu kan. Tapi masih ngejar-ngejar terus Pak Haji pernah. Nanti kok kalau udah nanti orangnya mati, yang Pak Haji Ngendiko itu mati beneran. Tepuk tangan dong. Nggak apa-apa bos, kurangin penduduk bos.
Habis galak-galak udah mati Iya, aja lah. Itu kan, itu Pak Haji kan, udah diamin aja. Mati Beneran. Mati beneran. Iya. Tepuk tangan dong, mati beneran. Iya. Jadi banyak sekali yang saya lakukan dari ilmunya Pak Haji itu setiap hari, walaupun apa ya, dari sedikit tapi pertumbuhannya luar biasa untuk saya, yang saya rasakan. Saya bersyukur Pak Haji. Alhamdulillah semuanya itu atas ridha Allah, wasilahnya ini Pak Haji dan anak yatim itu luar biasa buat saya. Yang tadinya saya datang ke sini waktu itu berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu tuh betul-betul masih nol Pak Haji, zero Pak Haji. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak pertumbuhan, anak-anak sudah kerja semua, dan dulu pakai kesini masih pakai Avanza, alhamdulillah sudah punya 4 mobil sekarang Pak. Tepuk tangan dong. Iya, 4 mobil dan saya tidak ngutang Pak Haji. Ya, tadi saya juga ngobrol sama tamu saya di Seafood Santoso di Alam Sutra. Tadi saya nanya, namanya Pak Edi, istrinya nama Lila. Dia nikah sudah 8 tahun nggak hamil-hamil, berobat ke RDAI sebulan langsung hamil. Dulu kesini kan dia naik motor, saya bilang, Lila, Edi, saya nggak mau ya besok kesini naik motor ya. Saya mau naiknya Fortuner. Saya nggak nyebut Avanza, saya nggak sebut Xenia, saya nggak nyebut Karimun, saya nggak nyebut R3, saya nggak nyebut mobil-mobil jadul. Saya sebut Fortuner. Kenapa mesti Fortuner Pak Haji? Karena Fortuner saya nggak kepake atau 3 biji yang terbaru. Kamu minum Fortuner ya. Kalau Robicon nggak mungkin lah, maksud bosnya disaingin sama. Tadi ketemu dia pakai Fortuner. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah Pak Haji, saya Iya. Fortuner baru Pak Haji. Oh bener? Iya. Tepuk tangan dong. Beneran? Iya bener. Yes. Fortuner ya. Jadi besok teman-teman yang datang pakai di bawahnya Fortuner harus yakin besok harus ganti Fortuner terbaru. Murah kok harganya, cuma 700 juta. Iya, Murah. Ya. Murah banget, tapi belinya pakai alat kelamin. Betul Pak Haji, alhamdulillah. Pokoknya saya sudah Terus sekarang punya Fortuner. punya baru Pak Haji. Baru? Ya. Tepuk tangan dong sekali lagi dong. Ya. Dulu kesini pakai mobil Avanza. Avanza, mobil Avanza, 1000 rakyat. Jadul. Mobil rakyat. Alhamdulillah sudah punya Fortuner, punya BMW. Bukan kita juga. ngecelin mobil Avanza nggak ya? Kalau bisa Fortuner kenapa enggak ya? Ya. Ya, betul itu Pak Haji. Ya, ini saya alhamdulillah besok tanggal 19 Juli ini itu ada acara, saya ngundang 1000 calon jamaah yang mau berangkat umroh dengan saya. Wow, luar biasa. Ya, Terlampaui ya. terlampaui. Jangan tercapai ya. Ya, terlampaui. Ada lagi? Ada 1000. Itu aja Pak Haji. Pokoknya saya. Oke, terima kasih dong, luar biasa dari Avanza. Sekarang mobilnya 4, salah satu Fortuner terbaru. Iya. Bos sebelahnya topi hijau, pesulap topi hijau. Pesulap topi hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuryadi dari Yogyakarta. Jogja. Pertanyaan apa Jogja? Ya, pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan Bapak Haji. Ya. Dan ini yang pertama kali saya bertemu dengan Pak Haji. Ya. Yang sebelumnya saya belum ketemu. Dan saya cuma berharap aja ini karena saya mau maju caleg. Ya. Karena saya ndak ada modal untuk caleg. Modal nggak ada. Modal ndak ada. Tapi pengen jadi caleg. Sudah jadi caleg tapi belum jadi. Udah jadi caleg. Iya. Udah daftar. Udah daftar caleg. Daftar caleg. Iya. Udah jadi anggota legislatif belum di Belum. DPRD? Belum. Oh belum. Modal nggak ada. Modal nggak ada. Tapi alat kelamin ada. Ada Mas. Oh yang penting alat kelaminnya aja dulu. Iya. Diapain? Ngaca nggak kontolnya? Alhamdulillah masih normal. Yes. Pengobatan apa namanya ini? Pertanyaan apa bos? Ya. Saya mohon bimbingan dan doanya bagaimana dengan tanpa modal. Jadi caleg tanpa modal. Ya, jadi gampang caleg. lah, ini berlaku semua ya. Ya. Ayatnya di Al-Quran ayatnya gini. Kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jangan niatnya sekali-kali saya pengen jadi caleg mau bantu rakyat. Jangan. Yang bantu rakyat itu Allah bukan lu. Kita kan suka ngomong begitu. Saya mau jadi caleg. Nanti saya mau bantu masyarakat biar kata Allah empret, emang lu Tuhan. Udah aja ibadah.
kuciptakan jin dan manusia untuk jadi caleg. Nggak ada ayat begitu. Adanya kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Nggak ada juga ayatnya gini, kuciptakan jin dan manusia untuk lunasin utang. Nggak ada. Jadi kalian utang aja terus segede-gedenya. Ya iyalah, nanti yang lunasin siapa? Allah. Ini enggak. Gimana ya? Gimana? Udah pasti lunas. Jadi lo niatnya karena ibadah, tidak karena untuk bantu rakyat. Ngapain bantu rakyat? Itu urusannya Allah. Nanti Allah yang gerakin. Apakah ini jadi orang kaya, apakah ini jadi pengusaha? Bukan tugas bos. Bos adalah ibadah. Makanya kebanyakan jika gue jadi caleg, ya iyalah orang lo istilahnya udah berandai-andai. Nanti kalau gue jago caleg, nanti gue mau bangun wilayah ini. Nggak usah, itu urusan Allah. Jadi lo karena ibadah. Karena ibadah. Gitu bos. Oke? Ada lagi? Cukup saya kira. Oke, nanti duit datang sendiri. Kalau ijab di sini ya. Iya. Jangan pulang dulu ya. Iya. Oke, mbaknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Septi dari Jogja. Septi dari Jogja. Pertanyaan apa Septi? Saya nggak banyak tanya sih Haji, karena utang masih ada. Pasti lunas. Iya, amin. Tapi yang saya rasakan itu sekarang yang nagih-nagih itu sudah lemes. Tepuk tangan dong. Itu yang dimauin kita para pengutang ya. Iya. Terutama mewakili warga sebelah sini ya. Ini kan warga ngutang semua. Kelihatan dari wajahnya. Nah, makanya jadi sekarang yang nagih udah pada lemes. Iya. Alhamdulillah. Mbaknya melakukan ilmu RDI apa? Kok yang nagih pada lemes? Nanti ntar debt collector pada berobat kemari. Itu bangun jam 00, mandi, sholat tahajud, dan itu tagihannya itu saya centongin Pak Haji. Tagihannya dicentongin. Ngomongnya sampai gimana? Nggak datang lagi, nggak datang lagi. Iya. Emang luar biasa ya. Centong tuh luar biasa. Gitu. Terus Mbak Aja sekarang ada pertanyaan apa lagi ke saya? Saya nggak ada sih. Nggak ada ya, tinggal nerusin aja ya. Nerusin Hari ini aja. pokoknya jangan pulang, ijab dulu sama anak yatim, boleh pulang ya. Sudah tadi Ji. Udah. Sebelum Udah. sudah. Tahajud nih mau ijab gak? Habis tahajud? Iya. Sekalian ya? Sekalian. Oke. Iya. Nanti jangan lupa pulang dari Bogor, balik lagi kan ke Jogja jam berapa rencananya? Pagi. Pagi. Nah, nanti kalau bisa sebelum nyampe Jogja makan-makan dulu. Amin. Sate. Langganan ya, dia. Kemarin satu. Sate ya, nanti saya ongkosin. Mana ada pas yang diongkosin. Ya, Saya udah 4 kali saya ongkosin 1,5 juta buat makan sate. Tapi nggak ada pasien disanggunin makan sate. Pegang, 1 juta gak? 1.500.000 itu enggak? 1 juta gak? Tuh, 2, 3, 4, 5 buat makan sate ya. Iya. Harus kenyang ya. Kalau nggak kenyang potong. Tepuk tangan dong. Pasiennya disangonin. Saya Aduh. 4 kali kesini Ji, disangonin terus sama Pak Haji. 4 kali datang, 4 kali disangonin. Iya. Wow, tepuk tangan. Iya. Apa bos? Pak Haji kan nggak ingat kalau ngasih sangu, tapi yang disangoni ingat pasti. Oh iya, saya nggak inget deh. Iya. Ya udah nanti makan sate ya. Ya, Ji. Biar semangat. Ya, terima kasih Ji. Soalnya rata-rata kalau saya sangonin pasti terkabul. Amin. Nanti minta semua. Enggak lah, pokoknya Ya, nanti ya. makan sate ya. Ya. Oke, masih apa pertanyaannya? Ya Pak Haji, perkenalkan nama saya Juni Pak, saya dari Jogja. Ingin bertanya juga Pak. Boleh. Ini Pak, saya juga mau menjadi calon legislatif tapi tidak ada modal Pak. Sama kayak Mas tadi. Iya. Niatnya karena ibadah. Jadi saya ikut caleg, niatnya karena ibadah. Jangan saya ikut caleg mau bangun daerah saya.
saya mau jadi caleg, mau bangun daerah saya, itu nggak bakal terkabul. Kenapa? Karena yang bangun bukan tugas kita, yang bangun adalah tugasnya Allah. Saya mau jadi caleg, nanti kalau jadi caleg, semua yang ada di ruangan saya mau lunasin utangnya, nggak bakal. Kan yang lunasin Allah. Iya. Makanya kalau bisa, bos yang ada di sini rajin-rajin berhutang. Nanti yang lunasin Allah. Iya. Utang lagi aja. Jangan kalah sama negeri ini. Negeri ini utangnya gede, sampai 7.000 triliun. Besok HP disiapkan pinjol. Enggak lah, itu gini bos, gini. Dulu saya kecil main bola, itu kaca tetangga saya pecah. Yes. Kata pemilik kaca, pemilik rumah yang ada kaca saya pecahin, "Heh, kamu ganti ya kaca saya pecah ya." "Sorry om, yang ganti nanti ibu saya." "Kok ibu kamu yang ganti?" "Ya kan saya anaknya dia. Saya tugasnya mecahin om, nanti yang ganti ibu saya." Tapi bener loh bos, yang ganti kacanya ibu saya. Karena kan saya nggak tahu toko material, saya nggak tahu, saya nggak punya duit. Yang punya ibu saya. Ibu saya boleh ngutang tuh sama pinjol untuk benerin kaca. Berarti artinya apa? Kita mau ngutang aja. Yang lunasin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa kita pengen lunasin, nggak bakal bisa lunas. Kan kita hamba Allah, tenang aja. Berarti kita mesti rajin ngutang kalau bisa. Pasti lunas lah bos, tenang aja bos. Ada lagi? Oh ya, sama saya pengen penghasilan setiap bulan bisa 100 juta bersih itu Pak. Bangun jam 00, Iya. senyum. Tidak ada pasien saya yang bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, penghasilannya 100 juta, nggak ada. Minimal 10 miliar per bulan, minimal. Tapi harus baca Qurannya 12 juz. Baca Qurannya 12 juz. Pak Haji, kalau saya baca Quran udah 12 juz, tapi penghasilan saya belum 10 miliar, ya tugas saya bayar kamu 10 miliar. Nanti kamu balik dari ruangan saya, langsung saya santet. Set. Selesai. Hah? Dari jam 00 sampai matahari terbit. 12 juz. Net 10 miliar. Udah dibuktiin. Jadi namanya Roni. Roni merakiti ilmu saya. Itu dagang sembako per hari 20 juta. Setelah meraktikin bangun jam 00, Roni, sekarang penghasilan Roni per hari 600 juta. Berarti sebulan 18 miliar. Lebih dari 10 M. Roni sama kamu, gantengan kamu. Tapi saldonya gantengan Roni. Roni kerempeng. Tapi saldonya wow. Iya. Boleh. Kan punya Fortuner baru. Iya. Ada lagi? Sudah Pak. Bos, Terima kasih. ganteng sebelah. Assalamualaikum Pak Haji, Ya. saya Muhammad Yusabadi dari Jogja. Ini udah kali ini, ya alhamdulillah selamat dari sini. Usaha saya travel dan rental itu mulai berjalan. Tepuk tangan dong, alhamdulillah. Ya, ini makanya saya dulu datang ke sini lagi ingin supaya cepat lagi gitu Pak Haji. Gampang lah bos. Travelnya, mobilnya kamu mandiin pakai cahaya dalam buat gantinya kanebo. Oh gitu ya Pak Haji. Nanti orang kalau lihat mobil kamu lewat, bawaannya pada pengen numpang semua. Boleh baunya itu. Dicuci pakai rendeman cahaya dalam mobilnya. Nanti orang pada rame-rame pengen naik mobil si bos. Siap. Oke, Ada lagi? terima kasih Pak Haji. Itu aja. Oke, mbaknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan saya Rini dari Magelang. Magelang. Ya. Pertanyaan apa mbak? Saya sudah 2 kali ini ke sini Pak Haji. Yang kemarin itu saya biasa Pak Haji masalah utang piutang. Saya PNS Pak Haji, Ya. tapi SK saya udah di bank. Nggak apa-apa biar tambah pinter. Di sekolah Daripada ya, disimpan di rumah, blow on, dia di sekolahin di bank. Biar nanti kalau pulang dia pinter dah. Iya betul. Terus? Kemudian saya pengen utang itu bisa lunas, SK bisa kembali di tangan saya gitu. Ya tadi mbaknya niatnya, kan ayatnya gini mbak, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi mbaknya minta sama Allah, kuncinya cuma satu,
pasti utangnya lunas. Jadi mbaknya nggak boleh ngomong insya Allah utangnya lunas, nggak Pasti. bisa. Pasti, nggak ada kata semoga utang saya lunas, nggak boleh. Semoga tuh adanya di apotik dan rumah sakit. Semoga lekas sembuh. Makanya hasilnya separuh mati, separuh hidup. Karena dia semoga. Jadi pasti. Pasti. Iya dong. Pasti lunas. Batinnya begitu Iya. ucapnya. Iya. Ada lagi? Ya, kemudian saya juga intinya pengen kaya Pak Haji. Kaya. Tapi pantas Meskipun- gak nih? Mbak, tidak ada ciptaan Allah yang tidak kaya. Yang tidak kaya tuh yang suka ngeluh. Kamu suka ngeluh gak? Masih suka. Ya nggak bisa. Nggak boleh mikir. Tidak ada orang kaya yang mikir. Orang kaya kalau belanja nggak pernah nawar. Contohnya apa? Belanja ke Indomaret, nawar nggak? Enggak. Nggak ada. Tapi kita kalau belanja di warung, pasar, nawar aja. Intinya harus ndablek ya Pak Haji. Hah? Harus ndablek ya. Iya, mbaknya tuh udah dablek tapi kurang dablek. Jadi gini mbak ilmunya, ini berlaku semua ya. Terima kasih, terima dari Allah, kasih ciptaan Allah. Kasih ciptaan Allah tuh bayar. Terima kasih, terima kasih. Orang yang kalau belanja suka nawar sampai kiamat nggak bakal kaya. Makanya kalau orang kaya-kaya belanjanya di mall-mall yang mahal, itu nggak pernah nawar, ngambil langsung bayar. Kalau kita, aduh, tukang sayur aja ditawar, kembaliannya berapa? Yuk kembaliannya 1.000, nggak mau rugi. Bumbu dapur. Ya Allah, gimana? Jangan dong. Jadi kalau mbaknya pengen kaya raya, jangan nawar. Jadi terima kasih. Kalau kita ngeluarnya mikir, masuknya juga mikir. Ngek. Karena keluarnya mikir, masuknya mikir. Tidak ada duit masuk mikir. Masuk aja rezeki. Heran ketemu ada rezeki, ketemu ada, nggak pernah mikir. Tapi kenapa keluarnya mikir? Nggak bisa. Jangan sampai mikir. Oke? Iya. Ada lagi? Iya, terus kemarin yang saya bilang saya ketipu itu Pak Haji. Hah? Saya ketipu itu yang apa online itu. Nah, kalau ketipu tuh yang blow on siapa? Saya Pak. Oke. Tapi alhamdulillah saya blow on Pak. Oh iya. Bisa ketemu Pak Haji. Hah? Bisa ketemu Pak Haji. Oh iya. Sini geser. Sini Haji Marco. Masuk. Ini namanya Haji Marco. Pasien kadaluarsa. 2014 Desember. Jadi mbaknya kenapa ketipu? Iya, itu masalah online itu Pak Haji yang apa namanya kayak marketplace gitu. Marketplace. Iya, jadi yang kita pesan terus bayar, tapi lama-lama terus meningkat terus gitu Pak Haji. Tapi sampai sekarang dia masih minta gitu lagi, kapan mau menyelesaikan gitu. Cuma kan harus pakai uang lagi gitu Pak Haji. Itu kira-kira gimana Pak Haji? Apa itu penipuan atau lanjut ya atau enggak? Iyalah. Jelas siapa? Udah lo tinggal ijab aja sama Allah. Cari rezeki yang lain emang nggak ada. Gitu, cari yang lain aja, santai aja tuh diabaikan. Diabaikan, cari yang lain. Dan yakin pasti Allah ganti. Begitu. Amin. Ada lagi? Udah kita aja Pak Haji. Bos, ganteng. Pertanyaan apa Pak Ganteng? Nggak ada pertanyaan Pak Haji. Nggak ada? Testimoni aja. Oke, tepuk tangan dong. Pak Ganteng testimoni. Apa Ganteng? Ya, ini Pak Haji, testimoni yang berikutnya ya mulai meningkat nih masalah uang. Tadinya 1.300.000. Kemarin saya masih ada pinjaman sekitar 10.500.000. Tiba-tiba lunas. Lunas? Iya. Tepuk tangan dong. Gimana ceritanya bisa lunas? Misal yang lain biar termotivasi. Saya juga belum tahu nih. Tiba-tiba suruh pinjam lagi. Oh, Ya, oke. jadi ada di Finance itu
yang tahu cuma satu orang, ya alumni sini yang ngajak saya ke sini. Apa dia? Tapi tak tanya nggak ngaku. Tapi kemungkinan dia yang bayar gitu. Oh iya. Senjata makan tuan. Ya kata Pak Haji kan, kalau apa namanya, dia kan udah kaya, udah punya belasan atau puluhan miliar di rekeningnya. Yeah. Setiap ketemu dia ngomel-ngomel, yang duit yang ada di rekeningmu pindah ke rekeningku. Mungkin itu Haji. Jadi ijabnya gitu ya. Iya. Duitnya dia pindah rekening saya. Pindah ke saya. Duit dia pindah rekening, bener ya? Ya itu kebayar itu mungkin itu. Tepuk tangan dong. Wow. Ya, atau mungkin ini juga Pak Haji, saya kan nggak tahu ya, hampir setiap hari ada orang yang mengeluh ke saya masalah keuangan. Saya juga belum kaya, proses kaya ini Pak Haji. Termasuk Pak Yosep ini baru kenal aja sudah tiba-tiba, Mas aku punya utang gini, aku begini. Kemarin habis jamaah Aisyah, ada juga orang yang mengeluh tiba-tiba, saya punya utang gini. Oh memang saya ditugaskan untuk ngantar jamaah ke sini Pak Haji. Iya. Tepuk tangan dong. Iya. Saya udah 6 kali kan ngantar jamaah begini, ini paling dikit lah. Biasanya 1 HC itu. Ya. Ini lebih sedikit. Ya. Tapi ini pesanan sudah banyak. Kapan Mas berangkat lagi? Gitu. Oh, alhamdulillah. Udah ada yang japri. Ada japri ya. Sekarang ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya seneng aja Pak Haji. Oh seneng aja. Ya, gue setuju tuh. Gue setuju. Jangan kita ngeluh aja. Jangan. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Karena kalau mikir, komen, ngeluh, mundur 10. Set. Mikir, komen, ngeluh, mundur lagi 10. Senyum maju 1. Harus gembira. Oh iya, ada pertanyaan satu Pak Haji. Tadi barusan ada temen telepon, pernah tak ajak sini juga. Ini orang Solo. Temennya katanya ada uang baru. Nah, jumlahnya banyak. Kalau kamu bawa uang 50 juta, tak tukar 200 juta. Bener nggak Pak Haji itu? Bohong bos. Kan udah kelihatan kontolnya kembang kebis. Bohong bos. Oh iya, berarti gak usah kesana. Duit nggak ada saudaranya bos. Ya. Mendingan lu yakin aja dapat duit tanpa lewat dia. Ya. Gitu. Sip. Ada lagi? Cukup. Terima kasih. Boleh. Bos apa? Pak Haji, saya mau tanya lagi Pak Haji, ini satu aja. Mau nambah unit, gimana caranya Pak Haji? Gampang, itu tadi mobil kamu cuci pakai celana dalam, nambah unit. Oh gitu Nanti aja. nambah unit. Oh ya, terima kasih Pak Haji. Belum selesai, istrinya biar dulu. Mas perlu terlewat Mas. Galak banget Pak Haji. Gampang lah, istri galak itu jangan kita benci. Kalau ilmu RDAY, istri galak kita jadiin pesugihan. Enggak, saya hindari Pak Haji. Hah? Saya pindah ke masjid aja daripada. Iya, jadi mendingan istri galak jadi pesugihan. Gitu ya Pak Haji ya? Makin dia galak nambah unit, nambah galak makin nambah unit. Mau gak begitu? Oh mau dong. Ya udah. Kalau dia tidur, kamu remes alat kelamin kamu, taruh di bibirnya istri, nambah unit. Nanti unitnya nambah, perempuannya nambah. Tuh, otomatis tuh. Apa Mbak ya? Iya lupa saja. Ini saya dipesenin kalau untuk jual tanah, anak adik saya mau jual tanah, dia minta tolong Air saya. rendemannya dicawik-cawik di tanahnya, nanti laku. Oh. Air rendeman celana dalamnya si yang punya. Yang punya ya? Iya, dicawik. Ingat tanahnya, celana dalam baju juga laku. Oh. Celana dalam siapa aja. Pinjam punya aku boleh Pak Haji? Boleh. Tapi kan nanti airnya bisa sedrem. Oke? Iya, oke. Bos apa? Enggak ada Pak Haji doanya itu. Nggak ada, kan saya bukan kiai, SD Impres. Nggak ada doa. Kiai ada doa kiai. Kalau saya bukan kiai. Bos apa bos? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Sarjono, Pak. Sarjono. Kemarin kebetulan sudah ikut nih rombongan udah. Oh iya. Hari kemarin. Pertanyaan apa Sarjono? Pertanyaannya, saya pengen sukses nih, pengen punya duit banyak. Yang jelas utang sih nggak banyak, tapi menyakitkan Pak Haji. Gitu loh. Hanya 1 juta, 2 juta, sampai 10 juta.
tapi itu terus ya, nanti ngelik-ngelik kuping rasanya pusing gitu. Nah, kalau di WA dilayani ngomong terus, nggak dilayani ngancam. Karena pribadi, kalau bank mungkin bisa tempo ya. Nah itu, gara-gara itu aja. Ya itu akibat ini Pak Haji, tutup lubang gali lubang. Bukan gali lubang tutup sumur. Ya, justru itu masuk Gali semakin sumur dalam. tutup danau. Itu Pak Haji. Gini Pak, ini berlaku semua ya. 100% pasien RDA yang hajatnya terkabul, syaratnya cuma satu, tidak boleh punya sifat yang 18. Nah, Bapak masih punya sifat 18. Betul. Nah, coba jangan dulu. Jangan dulu latihan. Nah, gimana Ji supaya sifat 18 gue nggak ada? Caranya kalau Bapak sifat 18 yang nggak ada, bisa gak Bapak kalau mau tidur, celana dalam Bapak ikat di kepala kalau mau tidur? Umur Bapak berapa? 58. Selama 58 hari. Jam berapa makainya? Dari jam 7 malam Bapak udah pakai celana dalamnya habis Isya. Nanti Bapak nggak bakal keluar kamar karena malu. Dan Bapak nggak akan keluar rumah karena izin. Akhirnya di kamar kelentik. Gitu, ngantuk. Udah, nanti bangun, jalanin. Nanti manjur, Bos. Iya. Minimal sifat 18-nya nggak boleh ada. Iya. Bisa? Insya Allah Harus bisa. Bisa Pak Haji. Terus Ada ini Pak lagi? Haji, saya itu kan ya itu udah pernah saya ceritakan, ini Pak, cerita lagi Pak Haji. Saya itu setiap usaha kan gagal Pak Haji. Ya. Saya itu udah main apa aja di kontraktor hancur. Main apa aja udah, sampai buka sembako nggak jalan. Bos, berarti setannya udah niteni Bapak. Makanya. Gimana supaya Bapak nggak hancur? Supaya Bapak tidak tertiteni, tidak terdeteksi sama setan. Sisirannya dibalik, jangan yang ngaceng gitu. Ya. Itu sisirannya ngaceng. Ya. Diganti. Ya. Kemarin kumis Pak, ini saya kupas semua. Nah. Dari kumis sampai jenggot sekarang nggak ada Pak Haji. Ya. Ya itu. Udah. Iya, tinggal rambutnya aja dibenerin dulu biar Ya. setannya nggak kelacak sama setannya Ya. gitu. Manjur, Bos. Jadi ntar usaha sukses mulu. Karena setannya nggak terdeteksi nggak deteksi Bapak. Kalau sekarang kan masih deteksi. Kumis udah bagus ya, jenggot. Nah, coba palanya sisirannya dibagusin. Sisirannya mau diapain? Nanti nggak terdeteksi. Jangankan setan, debt collector aja lupa sama Bapak. Ada lagi? Ya. Nah, terus ini kan ada ini yang namanya niat. Itu kan manusia. Niatnya apa? Saya itu kan ada mau beli tanah. Ya nggak belilah. Bahasanya itu nggak pakai duit Pak Haji. Karena itu ditawarin. Kebetulan itu saya udah rembukan, udah jadi. Cuman kan itu ada yang mau mendanai. Sistemnya kerjasama. Itu di pantai Gunung Kidul dekat HIH. Nah itu kan saya ini supaya saya itu nggak dibayar sama apa namanya investor. Maksudnya yang mau kerja sama dengan saya bisa sendiri bagaimana caranya? Caranya, Iya. paksain jam 00 harus mandi. Iya. Orang yang mandi jam 00 tidak ada yang hidupnya miskin. Orang yang bangunnya jam 00, rumahnya nggak ada tipe 21, nggak ada tipe 45, nggak ada tipe 36. Orang yang mandi jam 00, sogeh banget. Siapa contohnya? Cristiano Ronaldo. Kalau di Indonesia, Hotman Paris Hutapea. Dah itu aja. Dia selalu jam 00. Nah, Bapak bisa gak bangun jam 00, mandi jam 00? Bisa, Pak. Ya udah, jalanin dulu. Nggak bisa, harus jam 00. Karena ilmunya di sini jam 00. Tapi kan saya cek, saya nonton YouTube-nya, TikTok-nya Pak Hotman Paris jam 00 dia bangun. Saya lihat di Cristiano Ronaldo, dia bangunnya jam 00. Bangun jam 00, Bos. Jam 00. Sogeh, Bos. Rata-rata yang rumahnya tipe 21, tipe 36, tipe 45, bangunnya setelah subuh. Nggak percaya? Tanya nih yang pada duduk di bawah. Ini kan rata-rata bangunnya habis subuh. Iya. Makanya rumahnya tipe 21, tipe 36, tipe 45. Jangan dong, Bos. Orang yang bangunnya setelah azan subuh, rumahnya dempet tembok tetangga sama tembok kita pasti dempet. Tapi kalau bangunin jam 00, tembok kita sama tembok tetangga jaraknya jauh. Siapa? Nenek kita, buyut kita, rumahnya jaraknya jauh-jauh.
Kenapa jatuh ke cucunya jadi rumah dempet-dempet? Ya apa itu? Nggak lepal. Oke? Iya. Ada lagi? Ya, intinya seperti itu, Pak. Ya udah, praktekin ya. Ya. Bangun jam 00 ya. Jam 00. Sip. Ya, sama yang tadi itu, yang ikat apa? Ya, rambutnya sama diikat kepala sama rambutnya sisirannya dirubah biar nggak kelacak sama Ya, setan. mungkin bisa kiri atau kanan gitu. Ya, Oh, atau ya. jengat. Oh, jangan. Karep. Ada lagi? Udah, terima Sip, kasih. tepuk tangan dong, Jogja Magelang. Makasih ya, terkabul ya. Bos, makasih ya bos. Jangan lupa makan sate ya. Kan udah saya sangonin tuh, 1,5 juta. Mari ya. Mana ada pasien disangonin 1,5 juta. Selamat makan sate ya. Selamat makan sate ya. Makannya di Batang tuh enak. Oh ini Haji Marco. Makan sate ya bos. Cari tempat yang enak. Sate Marangi. Oh ya udah, setuju. Habisin tuh 1,5 juta ya. Terima kasih buat warga Jogja, Mas Ferry. Kalau kurang tambahin ya. Oke, mari. Ayo mic-nya mana? Mic-nya mana? Yuk pertanyaannya apa? Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama, Haji Yani, Pak Haji. pertanyaannya. Saya distributor buku, Pak Haji. Distributor Buku anak. pupuk. Buku anak. Buku. Ya. Oh ya, terus? Jadi gini Pak Haji, saya alhamdulillah 1,5 tahun ini ada perubahan banyak ya ilmu. Sebelum ketemu RDY, Mama alhamdulillah saya jalankan tahajud. Tapi memang tidak jam 00 ya Pak Haji. Nah, saya punya marketing 30 orang yang berjalan sekarang 25 kurang lebih. Nah, saya tuh uang masuk per minggu itu kadang weekend aja itu bisa masuk 30, 40 sampai 60 juta. Hanya saya jujur dalam 1,5 tahun ini mau beli mobil aja nggak kebeli Pak Haji. Sekarang pertanyaannya apa? Saya pengen usaha saya nih kan plus minus ya karena pameran di mall-mall. Ya, pertanyaannya apa? Saya pengen omsetnya 100 juta. Ya udah tinggal paksain bangun jam 00 kayak Haji Marco kan dulu bangunnya siang. Kontrakannya berapa? 6. Nah, setelah dia bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran sebelum azan, duduk di masjid 2 rakaat sebelum subuh, nggak tidur sampai matahari terbit. Sekarang kontrakannya berapa? 21. Dulu waktu datang ke sini punya ruko gak? Nggak punya Pak Haji. Sekarang rukonya 15. Ibu tinggal praktek itu aja. Insya Allah. Tepuk tangan dong, luar biasa. Terus Pak Haji saya lihat YouTube Pak Haji itu baru 2 minggu ya. Nah saya kan baru lihat 2-3 hari habis tahajud praktekin centong yang ke buku tabungan. Boleh. Itu saya ada masuk saldo 1,5 juta. Tepuk tangan dong. Gak apa-apa, baru perkenalan. Ya. Nanti kalau dipraktekin mulu kayak Haji Marco kan, masuknya ratusan juta. Ya. Haji Marco lihat, ada kan video Haji Marco nyentongin duit, ada gak? Ngajak ngomong duit. Pernah lihat, pernah. Ada gak? Lo bikin video gak? Ada. Bikin? Duit diajak ngomong? Iya Pak Haji. Sama nyentongin duit? Iya, Pak. Ah udah, ini kan lihat videonya dia. Ada lagi? Kemudian pengen kalau pameran itu di mall-mall itu kan saya kadang rugi 10 juta gitu. Nanti kalau udah praktekin RDI enggak, praktekin dulu. Praktekin. Heeh. Hanya itu aja kalau Iya. praktekinnya yang mana aja Pak Haji? Yang Cada lembahnya dicopot, taruh di bawah meja pameran. Cada lembahnya dicopot, masukin ke dalam itu boneka. Ini kan boneka isinya cada lem semua nih. Makanya kan si orang yang natap pasti balik lagi. Coba tuh pada natap kan? Nah, balik lagi. yang udah dipakai gitu Pak Haji. Yang udah dipakai. Terus kalau marketing saya tahu gimana? Hah? Kan marketing saya banyak di mallnya. Saya nggak turun ke Ya lapangan. udah, cada dalam kamu dibalik, BH kamu dibalik. Oh, Bisa? bisa insya Allah. Oke. Tiap hari. Tiap hari. Ya Pak Haji, insya Allah. Oke? Ada lagi? Cukup Pak Haji. Boleh, sip. Gantian ya. Banyak langsung ke masjid ya. Ya, terkabul ya. Yuk, geser. Geser. Ayo, geser. Berempat. Berlima. Langsung ke masjid ya. Geser Mbak, berlima. Ayo, masnya geser. Masnya geser, berlima. Yuk, pertanyaan apa Mbak? Gak apa-apa. Assalamualaikum Pak Haji, maaf Pak Haji boleh minta tolong akunya diganti mamaku yang urgen di sini. Boleh. Ayo Bu, Ayo. sini Bu.
Soalnya beliau sudah dari Banjarmasin jauh-jauh. Boleh, kamu duduk sebelah sini juga boleh. Sami Haji Marco, mana? Ibunya mana? Boleh, pertanyaannya apa? Ini Ayo, pertanyaan apa? Pertanyaannya Ibu ke sini supaya apa dep kloter yang lain-lain itu nggak ngejar-ngejar Ibu lagi. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya dikejar Bank Mega, punya utang 12 juta. Terus di Bank BNI 2 bulan saya nggak bayar bunga. Katanya kalau nggak bayar bunga mau dilelang. Bu, kan ibu minjem duit, namanya orang minjem duit pasti ya dia harus bayar lah. Iya. Kalau ibu nggak punya duit, ya ibu tinggal ngelakuin ilmunya Allah aja. Apa tuh? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Kalau ibu belum mampu, bertahap. Itu dulu aja dikerjain. Jangan dibilang, saya dikejar-kejar utang. Emang 100% orang yang minjem uang ya dikejar, Bu. Iya. Nah caranya apa? Itu tadi bangun jam 00. Iya, saya lihat YouTube-nya Pak Haji itu 2 minggu. 2 minggu terus saya itu mulai 2 minggu itu kayak rasa mau pagi cepet-cepet siang mau ke sini, terus pas 20 hari saya pesen tiket dari Kalimantan ke sini dari kemarin jam 12 siang, terus naik travel sampai jam 9 ke sini, jadi 24 jam sampai Surabaya sampai sini. Ya pertanyaannya sekarang apa? Nah, Ya bangun dulu jam 00 kayak Haji Marco juga kan dulu rajanya utang. Setelah dia sholat nggak ada tuh yang lagi. Sholat dulu. Ibu Islam apa non Islam? Islam. Ya udah sholat dulu bangun jam 00. Syaratnya itu. Kalau ngajinya pas 12 juz, Pak Haji. Ya iso pora. Esok saged, tapi sejus sudah ngatur. Ya udah berarti nggak bisa itu. Jadi harus dipaksakan. Maksa.